Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang saya hormati Ustaz Muhammad telah hadir di tengah kita, kepada ibu semua yang telah hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama marilah salam kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayah kepada kita semua. Bahwasanya sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu berdoa ilmi di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua terhimpun di umatnya dan kelak insyaallah mendapat syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya marilah sama-sama kita buka taklim kita dengan membaca Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya Al-Quran kita nanti akan mendapatkan ilmu dari Ustaz. Alhamdulillah wa bikullinya barokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Selanjutnya kepada Ustaz Abdul Ghani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjidil Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan keteguhan iman, ditingkatkan ketakwaan kita untuk mengisi majelis ilmu, dan mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberkahi dan meridhoi kehidupan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita syukuri nikmat yang besar ini dengan sama-sama memuji Allah, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita memasuki tahun miladiyah di awal bulan tahun 2023. Ada kesempatan yang berbahagia bagi orang yang beriman, namun perlu dengan kerenungan bahwa kita diberikan nikmat, ditambahkan umur kita, dikurangi kesempatan kita. Umurnya nambah, sempatnya makin sempit. Maka mari kita sama-sama jaga kesempatan yang diberikan Allah dari waktu ke waktu ini untuk diisi dengan amal soleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam istilah agama memang tidak disebutkan ada tahun baru.
Karena setiap hari itu baru. Nih, yang perlu kita sama-sama kembali ingatkan kembali. Dalam agama Rasulullah mengingatkan kepada Imam Ali, Sayyidina Ali, ya Ali, ma min yaumin jadidin illa wa yaqul. Saya pernah mengucapkan juga pada tempat ini. Wahai Ali, setiap hari berganti. Makhluk yang namanya hari, sekarang Sabtu, Ahad, besok Senin dan seterusnya, dia berucap, menyampaikan kepada kita. Begitu kita melek mata kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana maksud. Itu ada yang ngomong. Cuma kita nggak ngomong. Kalau ada ngomong takut. Tapi seolah-olah itulah ruhaniah kita diajak bicara. Apa kalimatnya? Hari itu ngomong. Wa yaqul, kata Nabi, ya bani Adam, ana yaumun jadidun, ala amalika syahidun, fanzur madza taf'al. Wahai manusia yang baru melek, aku adalah hari yang baru, kesempatan yang baru, dan aku siap merekam seluruh aktivitas amalmu. Kata siapa? Jadi tadi melek itu kita diomongin begitu. Makhluk yang namanya hari Sabtu, As-Sabat, itu ngomong, Bu, aku adalah hari yang baru. Aku merekam segala aktivitas kamu. Nah, kata hari, fanzur madza taf'al. Hendaklah kamu merenung amal apa yang akan kamu kerjakan. Maka setiap waktu adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk memperbaiki niat kita, kesempatan amal kita. Maka orang yang beriman begitu dikasih kesempatan hidup, dia bersyukur, mengucap alhamdulillah, dan dia serahkan urusannya kepada Allah dengan husnul dzan dan husnul yakin. Nah, ini saya mau kasih pesan awal sebelum kita ngaji. Ada dua kalimat yang saya selalu diajarkan guru saya tiap tahun, beliau nasihat itu. Yang pertama husnul dzan, yang kedua husnul yakin. Husnul dzan apa, Bu? Berprasangka baik kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada manusia yang lain. Orang yang berprasangka baik itu akan memenuhi hatinya keuntungan, kegembiraan. Coba kalau prasangka kita jelek, gelisah duluan. Padahal kita nggak tahu yang terjadi nanti aja, kita nggak tahu. Apalagi besok, lusa, dan tahun akan datang. Maka disuruhnya oleh Allah kita husnul dzan. Jadi saya setiap tahun husnul dzan. Yang kedua husnul yakin. Yakin bahwa Allah telah memberikan kesempatan kemarin adalah yang terbaik, dan saat ini kita diberikan kehidupan yang terbaik, dan esok imani, yakini apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Makanya kemarin di pertemuan yang sebelumnya, kekaguman Rasul, kekaguman Allah kepada orang yang beriman, dikasih nikmat, dikasih senang, gembira, hatinya bersyukur. Dikasih ujian, bala, musibah, sabar. Artinya apa? Dualisme makna syukur dan sabar, itulah seperti keadaan ruhaniah kita. Tetap dia gak berlebihan gembira dengan joget-joget, juga dia tidak terpuruk, gak menampakkan keterpurukannya. Dia tetap tidak memalingkan wajahnya, menengadah harapan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita masuk kelanjutannya bab sabar. Dari 29 hadis yang ditawarkan Imam Nawawi, saya singkat hanya berapa? Hanya 9. Berarti kurangnya banyak karena punya korelasi makna yang sama.
Jadi sabar sekarang ada tambahan makna baru, artinya pernah saya sampaikan juga, apapun yang kita terima, ketika kita tidak suka kita menerimanya, tetap hati kita nggak boleh berpaling dari Allah, karena yang ngasih itu juga Allah. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin, kata Nabi, wala adam wala ghammi hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu, muttafaqun alaih. Dibantu terjemahnya. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah dari Nabi SAW telah bersabda, tiada yang menimpa musibah bagi mereka muslim dari kepayahan, kesakitan, kecemasan, kesedihan, penderitaan dan luka cita yang mendalam, puncak dari segala kesedihan sampai tidak sadarkan diri, bahkan duri atau sesuatu yang menusuknya, melainkan Allah melebur dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih. Saudara Rasulullah SAW. Ibu-ibu, nih ingetin. Ini ulama Imam Nawawi menawarkan risalah ini harusnya sampai kepada kita. Dulu memang ulama-ulama kita menjelaskan, guru-guru kita di kampung-kampung ngajarin. Memang redaksinya benar, hanya dulu kan ngaji kuping. Makanya sekarang kita diingatkan, kalau kita merasa ada kepayahan, ibu ngerjain sesuatu sampai badannya mulai lemah, itu adalah sesuatu, kalau kita ridho dengan apa yang kita rasakan saat kita lemah, payah, itu Allah sedang merontokkan dosa-dosa kita. Kita rasa sakit. Sakit yang paling ringan apa yang dirasain? Ya kan? Apa lagi? Sakit yang paling berat. Ya kan? Artinya kita ngalamin perasaan dalam hati kita sakit. Nah, mungkin kejedot pintu, kepleset, jatuh sampai dibawa ke rumah sakit, atau apapun sakit yang derita kita. Kalau kita ridho, tidak memalingkan wajahnya, selain berharap kebaikan dari Allah, sabar, maka setiap detik dari keadaan ridhonya itu, dia lepaskan dosa-dosa kita, dirontokin. Wala hammin, dan kecemasan. Sekarang soalnya cemas itu apa ya? Ada yang mungkin ahli psikologi sih. Was-was, gelisah. Biasanya cemas itu apa? Khawatir tentang apa? Sesuatu yang akan, padahal ya, betul nggak sih? Cemas itu sesuatu yang belum tahu benar apa enggak, tapi itu udah deg-degan. Nah, rasa cemas itu ketika datang tiba-tiba kok cemas, takut anak kita nggak lulus, takut anak kita begini, takut, ada kecemasan. Nah, saat cemas itu datang, tatap wajah Allah, arahkan wajah kita kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya cemas? Nah, cemas itu menjadi ilham saat kita menengadahkan wajah kita kepada Allah, dirontokin dosa-dosa kita. Jadi cemas itu adalah disebutkan walahamin, kesadaran itu datang. Kenapa? Sesuatu yang kita siap. Besok apa yang terjadi kita nggak tahu. Namun kita cemas, ya Allah, kita pengennya kan anak kita lulus dari ujian sekolahnya. Ya Allah, suami kita lagi dipromosikan, diterima, diangkat jadi derajatnya. Mungkin apa urusan bisnis kita mau lebih baik lagi di tahun ini.
Nah, harapan itu, kecemasan itu hadapkan, serahkan kepada Allah. Karena dalam doa pagi setiap bangun tidur, wa ilaihil nusyur. Ya Allah, aku serahkan urusan kepada. Maka nanti ada kaitannya dengan bab yang berikutnya. Wala hamin, dan rasa cemas. Kalau kita ridho, kita mengadahkan kepada Allah, diretokin dosanya. Wala hazanin, dan kesedihan, huzn. Kita sedih. Tadi saya pagi berangkat lebih subuh, sebelum subuh, isi ada subuh keliling di daerah Kebayoran Lama Jakarta. Seluruh ulama, kiai di situ datang. Ternyata dulu tempat saya KKN dulu di sini. Dulu saya sama sekali sangat kenal. Karena saya mau ke kiai-kiai itu. Saya dulu di sini Pak Haji Ustaz. Nah, salah satunya begitu saya lagi isi tausiah, kemudian setelah selesai saya buka WA. Ternyata ada sahabat saya yang masih mungkin jauh dari saya. Dulu saya meeting itu di daerah Cinere. Rupanya ibunya nelfon, Gofar, apa itu? Namanya Arya. Anak saya meninggal. Loh, kenapa? Kan gak ada kabar saya. Iya, ini lagi menuju ke Cisalak, rumah sakit Cisalak, saya nggak tahu. Bogor. Entah kenapa. Pokoknya pernah dulu. Entah mungkin jadi apa. Gofar bisa ke sini. Ibu saya nggak bisa ke situ kayaknya. Kemudian saya siang ini, tadi saya juga ada acara, sorenya saya kesini. Saya doain aja ya Bu, saya sampai. Ya udah, saya karena setelah di sana dimandikan di sana, langsung dibawa, hanya mampir saja ke Cinere rumah duka, langsung bawa ke Bandung. Wah, saya kayaknya nggak sempat Bu. Apalagi Sabtu biasanya menuju itu macet. Nanti saya doain aja. Mohon doanya besok bisa, betul besok bisa silaturahim insya Allah. Nah, artinya gini, saat itu ada duka, ada kesedihan. Ya, kenapa kalau ada sedih? Biasanya kita ngomong, ada orang duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita disampaikan, sabar. Itu benar sebenarnya kalimat. Pernah kan sebelum pada hari sebelumnya ada seorang wanita yang kemudian duduk di kuburan nangis. Nabi ngomong, fasbiri wattaqillah, sabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Kenapa sih ngomong begitu? Saya nggak tahu, perasaan saya aja. Rupanya, wahai ibu, tadi ngomong siapa nggak tahu. Itu Rasulullah menghampiri Nabi, dan kemudian as-sabru sabmatul ula. Sabar itu pada kesadaran Allah. Begitu kita merasa sedih diuji, kalimat apa yang tersebut? Makanya saya bilang, kalimat apa yang kita sebutkan ketika dapat ujian? Makanya ada kalimat irtijak namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya betul kalau disingkat jatuh inna lillahi. Inna lillahi pecah. Astagfirullah. Itu kan refleks batin kita seperti itu. Kenapa? Tidak ada yang menghendaki, ini semua Allah. Dua anaknya, karena laki-laki semua tiga. Yang pertama, kedua sudah nikah, yang ini belum nikah. Makanya sedih banget. Saya bilang sabar, insya Allah jadi amal soleh buat orang tua ini. Karena belum usia menikah, sehingga amalnya masih bersama dengan kedua orang tuanya. Makanya ya Allah, kita juga sadar, kita nanti semua akan diuji. Begitu meninggal orang yang kita cintai, apa kalimat ucap yang Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini hanya orang yang haji yang begitu harusnya. Betul gak sih? Mudah-mudahan kita semua bisa mengucapkan kalimat irtijak ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditolak ketika sedih, namun tetap menghadapkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ada dan penderitaan, bertubi-tubi sakit. Kita udah sakit, gantian suami kita. Suami sakit, anak, ganti terus. Dokter BPJS balik lagi, kayaknya kemarin mau nganterin deh yang sakit. Oh sekarang ya virusnya belum keluar rumah Pak. Begitu kita menerima rasa sakit itu, oh iya, inilah kesempatan untuk mengumpul dengan keluarga, anak yang dirinya ngayap terus, gitu kan?
begitu sakit ngumpul di rumah kita lulus kita doain. Artinya apa? Ini kesempatan ya Allah yang terbaik dari engkau, kita ngumpul dalam kondisi sakit. Suami bisa pagi berangkat, sore malam baru pulang, rupanya dikasih 2 hari, Pak suruh istirahat nemenin mama, kira gitu kan. Artinya apa? Ini adalah kesempatan penderitaan. Kemudian apa? Wala hummin, dan rasa duka cita yang mendalam. Sampai sesuatu yang membuat shock kita. Kalau kita shock yang terjadi, nah itu bisa jadi kita belum sempat mengucapkan irtija, kesadaran ruhaniah kita menyerahkan kepada Allah, kita pingsan. Ada ulama menafsirkan mana? Hummin itu apa? Penderitaan yang berat sekali. Mudah-mudahan kita tidak mengalami itu. Amin. Ya Rabbal. Kenapa kemudian? Andai saja kita merasakan pahit, segera hadapkan wajah kita kepada Allah, ridho, sabar atas ujian Allah. Makanya kemudian Nabi mengajarkan hatta syaukati yushabuha, sehingga kalau sekiranya kita tertusuk duri atau sesuatu yang menusuk kita, bahasa makanya guru saya kasih tahu, ya kepleset, kejedot, mungkin apa, pecahnya, tiba-tiba langsung husnudzon kepada Allah, sabar atas apa yang diberikan kita. Illa kafarullah, kecuali Allah akan menggugurkan salah dan dosa kita, minal khotoya, dari salah-salah kita yang banyak yang tanpa kita sadar. Ibu, jadi pahala sabar dirontokkannya salah kita. Apa cirinya dosa kita diampuni? Kita ngerasa nggak sih dosa kita diampuni? Bayangin, tadi gue belajar husnudzon. Ayo, sekarang kita tahu nggak apa cirinya dosa kita diampuni? Gimana Bu? Tenang. Apa lagi? Hah? Ulama menjelaskan ciri dosa kita diampuni, kita semangat dalam ibadah. Coba ciri. Begitu lagi malas akan dalam ibadah pusat. Pernah nggak malas? Sering. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sadar lagi ya. Wah itu setan lagi gedulin di sini. Ya mungkin ada sesuatu yang ya Allah jomblo lagi. Ya Allah asal begitu hujan, alhamdulillah kayaknya gak jadi. Nah itu setan. Tapi begitu loh, ya Allah, alhamdulillah kita mau girang ibadah. Ada kumandang adzan, ada ajakan amal soleh, kita senang gembira, itu tandanya dosa kita ringan, dikit tuh. Jadi kalau kita gak hilang semua, gitu ya, tapi ibadah kita lebih semangat. Jadi ini buat ciri kita semua. Kalau lagi malas, segera baca astagfirullah, ini setan lagi banyak banget. Lagi gendolin, dosa kita banyak. Astagfirullah. Tapi kok ya Allah malas semua. Kita sembahyang malas, laki kita juga malas ke masjid, anak kita malas, wah bisa jadi dosanya banyak. Harus introspeksi. Ayah, bapak, kesan kenapa ya? Kok mama kan senang ibadah, senang ngaji, tapi dipikir-pikir kemudian rumah kita kok nggak ada suara dengar ngaji. Ayah kok begitu adzan nonton TV, gitu kan? Anak malah kita nggak suruh untuk berangkat ke masjid ibadah, atau ketika ada kita nggak ada apa ini? Yuk kita sama-sama. Nah ini pentingnya. Nah salah satunya makna awal tahun ini kita buat rangkaian keruhanan kita. Ya Allah, mudahnya. Bapak ulama Syekh Tasum menjelaskan ketika dosa kita lebih banyak, kita malas diajak taat. Tapi
Tapi kalau kita tidak berdosa, dikit dosanya, kita ringan dalam amal soleh kita. Nah, ketika kita malas, minta ampun, astagfirullahaladzim. Lanjut. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Ini asistennya lagi, Ibnu Mas'ud. Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa kan syadidan. Qala Rasulullah ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Qultu dzalika allaka ajraini. Qala ajal dzalika kadzalika. Ma min muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyi'atihi wa huttat anhu dhunubuhu. Ini ada dhunubuhu kama tahuttus syajaratu wa wadhuha. Muttafaqun alaih. Bantu artinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan sakit panas. Saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya sakit panas engkau terasa sangat panas sekali. Rasulullah menjawab, benar, sakit panasku seperti sakit panas dua orang dari kalian, 2 kali lipat. Saya berkata, kalau demikian engkau mendapatkan 2 pahala. Rasulullah menjawab, benar, memang demikianlah. Dia adalah seorang muslim yang tertimpa sakit, tertusuk duri, sesuatu atau yang lebih dari itu, melainkan Allah melebur baginya kesalahan-kesalahannya dan menggugurkan, merontokkan dosa-dosanya seperti pohon yang merontokkan daunnya. Saudara-saudara, inilah contohnya. Jadi dosa itu seperti rontoknya daun. Makanya tadi terlepas dari inti kita. Seperti kotoran. Contoh misalnya, sampai dalam satu riwayat dosa itu seperti seperti daki dalam tubuh kita. Ibu pernah nggak mandi 3 hari 3 malam? Makanya manusia itu kadang jijik dengan diri sendiri. Betul nggak? Coba ibu seminggu nggak mandi, nggak cuci muka, nggak wudu, maaf sampai berusaha nggak cebok. Kita itu jijik dengan diri sendiri. Nah, andai kata kita mengalami itu, itulah laksana. Kita mau melakukan apa juga nggak enak kan? Itulah dosa. Menggerakkan. Jadi olinya ruhani untuk taat itu lemah, kering. Maka kita dirontohkan sabunnya. Makanya inna kulli syai'in khaswatan. Segala sesuatu ada pembersihnya. Wa khaswatan dzunub apa? Al-istighfar wa dzikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersihnya dosa itu adalah dengan mohon ampun, dengan istighfar. Nah tadi Rasulullah menggambarkan sakit yang dialami dirinya lebih berat daripada yang dialami oleh 2 orang. Namun ketika ridho sakit, jadi gini, ketika kita merasakan sakit, mindset kita sekarang seharusnya sudah berubah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menggugurkan dosa. Begitu sakit gigi, makasih ya Engkau gugurkan dosa mulut. Begitu pusing. Nah, maka ketika merasakan itu, kita nanti terlepas dengan sendirinya. Insya Allah sembuhnya akan lebih segar. Kenapa? Berikut dengan kesehatan fisik dan kesehatan ruhani. Jadi bahasa Rasulullah, wa huttat anhu dhunubu kama tahuttus syajarah warqah. Lepasnya atau diampuninya dosa itu seperti rontoknya daun dari ranting-ranting pohon. Lepas begitu lengket. Makanya saya pernah dinasihati. Kenapa kemudian kita disuruh zaman dahulu para sahabat itu mulazamah atau dawamul wudu.
Makanya ulama-ulama, guru-guru itu ternyata subhanallah, salah satu amalan yang tidak mungkin kita belum bisa menirunya adalah mendawamkan wudu. Jadi wudu batal, wudu lagi, batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Nah, salah satunya orang yang menjaga wudunya sama dengan dia dijaga oleh Allah untuk tadi berpikir jelek, suudzon, lemah keyakinan, sehingga malaikat selalu mohon ampun kepadanya. Dia terjaga. Karenanya kenapa kita disuruh untuk melakukannya? Sama ketika sakit kita terlepas. Orang yang membasuh muka. Jadi kalau ibu pengen cuci muka, kalau muka biasanya apa ya? Biasanya kalau saya bilang jangan hanya facial. Ya kalau facial yang repot-repot kan. Kayak kira-kira cuma. Nah, saya bilang sekalian kalau facial itu bisa sebelum wudu, dalam keadaan wudu. Nah, kemudian kalau sekalian mencuci atau ada yang harus sabun, cuci sekali berwudu. Karena sekaligus muka kita bersih secara lahir, tapi kesucian batinnya belum, karena tidak dikatakan dengan ibadah. Makanya wudu lagi, batal lagi, wudu lagi, batal lagi, baru keluar wudu lagi, batal. Bisa nggak begitu? Innal malaikata yastaghfiruna. Sesungguhnya malaikat itu selalu mohon ampun kepada orang yang menjaga wudu selama dia tidak berhadas. Jadi kalau ibu tadi melangkahkan dari rumah dalam keadaan suci, langkah kaki menuju masjid, langkah kanan kita meningkatkan derajat kemuliaan di hadapan Allah, langkah kaki kiri kita menggugurkan dosa. Sampai di sini iktikaf diiringi dengan mohon ampun Allah. Jadi siapa yang mohon ampun? Malaikat. Sampai dalam satu riwayat hadis di bab awal mungkin ingat-ingat, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alayya. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini yang menjaga wudunya, rahmatilah dan terimalah taubatnya. Sehingga tanpa disadari orang yang menjaga wudu terhindar dari salah dan dosa. Nah, mulainya begitu. Mudah-mudahan bab niatnya diingat kembali, kemudian taubat, dan sekarang sabar. Nah, sabarnya kita sakit, ingatnya apa? Inilah dirontokin dosa. Makanya satu riwayat yang saya baca, para ulama, para waliullah, orang yang cinta Allah, begitu dia merasa terus sehat, terus dia minta sakit. Ya Rabb, bisa jadi kesehatanku selama ini ada kurang syukurnya, sehingga melekat dosa lemah ibadah kepada Engkau. Maka kami hamba minta diberikan sakit. Walaupun sakit apapun, sakit, agar kami saat itu digerus, diperas, dan dirontokkan dosa-dosa hamba. Orang yang cinta sama Allah dan minta sakit, kita ogah sakit. Nah, inilah kemudian kita mindsetnya saja. Ketika kita sakit, cuman kalau orang Jawa maka kena kesusuban itu juga sama. Astagfirullah. Jangan asosiasi kita pikir, wah suami kita kenapa tuh? Jangan ke situ. Itu suudzon lagi. Padahal kata malaikat, dia dosamu sendiri mau melaki. Nah, jangan membenar begitu. Astagfirullah. Kok sampai berdarah? Astagfirullah. Kok kita biasa ibu mungkin ngelap lagi meja apa, tiba-tiba kita nggak tahu ada pecahan apa, kegores. Astagfirullah. Itulah sebenarnya ketika kita serahkan kepada Allah sama dengan merontokkan dosa. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa rohani sekarang ada istilah efek kejut. Ingat Allah. Makanya dalam satu riwayat hadis, apabila engkau pernah terdengar dari telingamu apa? Suara apa? Gitu. Berdenging. Apa yang kita lakukan? Makanya kata Nabi, segera dzikrullah, berzikir kepada astagfirullah, ya Allah, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan. Berpikir yang baik. Jangan siapa nih ngomongin kita. Kita kan baru apa? Jadi rupanya begitu kita kan
saya baru beli mobil baru, aku pernah ngomongin gitu. GR dulu. Padahal siapa ngomongin? Karena budak aja AC-nya baru. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mindset kita rubah. Ketika ada sesuatu yang menimpa kita, baik yang ringan, yang sedang, yang berat, semuanya kembalikan kepada Allah. Jangan malingkan wajah kita kepada Allah, irtija kembalikan kepada Allah. Maka yakinlah Allah merontokkan dosa-dosa kita, insya Allah. Maka ciri dosa kita ringan, dosa kita hilang, menipis, nol, nihil, tanda kita semangat dalam taat ibadah kepada Allah. Senang lisan diajak baca Quran, senang kaki diajak silaturahim ngomongin kebaikan, senang melakukan aktivitas amal soleh. Itu tandanya kita dosanya berkurang, hilang. Tapi kalau kita lagi lemah-lemahnya, segera kita mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna adzamal ajzai ma'a idhamil bala'i, wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu suktu. Rawahu Tirmidzi. Silakan. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sesuai besarnya ujian, dan sesungguhnya bila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Maka siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah, dan siapa yang murka, tidak ridho, rela, maka baginya murka Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara Rasulullah SAW, ingatkan lagi buat kita dalam surat akhir, ayat terakhir surat Al-Baqarah, gimana? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Apa artinya? Allah tidak memberikan ujian melampaui batas kemampuan kita. Jadi semua ada ukurannya. Kita tuh diukur, Allah tahu. Jadi kalau kita perasaannya berat, ya Allah saya berat banget, itulah kemampuan kita. Maka ya Allah menurut saya ini berat banget. Nah jangan alihkan ke orang lain. Ya Allah aku serahkan kepadamu, karena aku gak mampu mengikuti ini. Makanya ketika prinsip la yukallifullah nafsan illa wus'aha, tidak ada beban yang kita terima kecuali sekurang kemampuan kita. Sama ujian juga demikian. Namun bagi orang yang dicintai Allah, kelihatannya besar, dipandang oleh orang lain besar. Namun, orang-orang yang merasakan ujian itu, dia terus menadahkan tangannya kepada Allah. Dia tidak memalingkan wajahnya kepada Allah, hatinya ridho. Ini adalah ketentuanmu. Tidak murka. Maka ingat lagi dalam satu riwayat sabda Nabi, dalam riwayat hadis qudsi, man lam yardo bi qada'i wa la tasbir ala bala'i wa la tashkur ala na'mai fakhruj min tahtis sama falyatlub rabban siwa. Siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, diuji dan sebagainya, tidak sabar dengan ujian-ujian yang diterimanya, tidak syukur atas nikmat-nikmat Allah, maka keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Mana lagi ulang-ulang. Maka inilah yang kemudian ridho. Nah jadi prinsipnya semua mendapatkan ujian sesuai dengan ukurannya. Serahkan kepada Allah, dia diam, dia merenung. Maka begitu diuji, ya Allah, inilah cara Engkau ingin merontokkan dosa hamba. Ya udah kita bersujud, kita minta ampun kepada Allah, dihilangkan dosa kita, dikurangi keresahan hati kita, dihilangkan. Nah, insya Allah nanti disitulah kemudian kita semangat berbiut tenang. Nah, nanti kita akan merasakan nikmatnya bahwa kita benar-benar orang yang memelihara niat yang baik kepada Allah, taubat dan sabar. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu
ta'kiruna. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Mana? Siapa? Baca. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada sepeninggal aku sikap mematikan diri sendiri dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau bersabda, tunaikanlah apa yang menjadi kewajibanmu untuk dilaksanakan dan mohonlah kepada Allah sesuatu yang menjadi bagianmu. Muttafaqun alaih. Saudara Rasulullah, ada istilah dalam masyarakat urbanisme itu adalah individualistis. Apa artinya? Sikap yang mementingkan diri sendiri. Ya, kita juga sebenarnya sudah mulai terasa. Walaupun kita berkumpul, tetap dalam kotak batas rumah kita itu juga kita merasakan kita individualistis. Kadang kita nggak bisa tegur sapa dengan mudah kayak dulu di kampung, kanan kiri nggak tahu. Mungkin saya nggak tahu daerah masih ada nggak cukup Pak minta kurang garam untuk sembilan tangga masih sempat. Gitu maksudnya. Kan kalau dulu kan dapur ketemu dapur kan kelihatan, sekarang kan kita nggak tahu dapurnya nggak kelihatan. Kan dari depan semua, gitu kan? Kalau di kampung kan dapur sama dapur kelihatan begitu. Ya kita pulang di sana pulang, gitu kan? Kita ngebul sana ngebul, begitu kita ngebul. Begitu di sana nggak ngebul, disamperin. Tumben nggak masak, lagi sakit, baru kita masakin tambah sayur lewat belakang satu piring, gitu kan? Apa? Kemudian dimasakin. Ya itu. Nah, kita di sini nggak begitu amat. Mau jangan sampai nanti masa baru minta. Artinya kan nggak boleh begitu gitu. Nah, namun itulah yang diprediksi Rasulullah di zaman akhir. Nanti orang itu satakunu ya di antara dua urutan itu. Dia mementingkan diri sendiri, bodoh amat orang. Nah ini jangan sampai. Nah, namun ketika nanti kita menjumpai orang yang seperti itu, kampung yang seperti itu, keadaan yang seperti itu, masa seperti itu, apa kata Nabi? Tu'addunal haqqa. Tetap kita yang beriman tahu kewajiban kita. Tunaikan kewajiban kita. Kita punya tangga, tunaikan kewajiban kita bertetangga. Kita kewajiban kepada saudara, kewajiban sesama muslim, kewajiban bertetangga, kewajiban saudara seberjamaah, kewajiban kita sebagai warga. Maka jangan sampai kesolehan itu, maka ini adalah satu prinsip. Boleh mungkin masing-masing, saya di rumah yang besar-besar. Mereka nggak tahu kanan kiri, pesta yang ramai siapa, tetangga nggak pernah nengok, karena nggak tahu. Temannya juga mana nggak tahu. Namun tu'addul haqq, tunaikan kewajiban kita, bayar RT-nya, gitu kan, bayar tagihannya, bayar apanya, silakan. Nah, walaupun mungkin kita di sebulan sekali bisa ngumpul, tidak, mungkin setiap taklim kita bisa silaturahmi. Setelah kita masuk rumah, ya udah masing-masing dengan urusan. Nah, tunaikan hak kita. Artinya apa? Hak itu dalam bahasa agama jangan hak menerima, tapi hak itu tunaikan kewajiban kita. Apa wajibnya kita kepada Allah? Wajibnya kita kepada manusia, wajibnya kita sebagai pribadi kita, buat diri, buat orang lain, buat Allah, buat semua. Makanya dalam satu buku saya diajarkan dulu dalam training itu ya, mulailah mengenali diri. Salah satunya apa? Yuk kenali peran kita. Dulu dari peran saya di mahasiswa, peran kemudian berumah tangga, peran kemudian tugas di masyarakat, peran seperti ini pastinya tambahan kewajibannya makin banyak. Nah ini maksudnya. Apakah sama warga biasa dengan ibu RT? Beda kewajibannya, benar? Ibu
3 kali, 4 hari, 5, kok nggak ada bau? Assalamualaikum ibu, ya pura-pura apa kek? Nah itu kan berarti kewajibannya RT. Ibu, kalau kita ketok tetangga, kepo amat sih katanya. Mau tahu ada urusan kita, ya nggak begitu. Nah ini karena sudah individualistis. Maka kita sama-sama tunaikan saja kewajiban kita. Makanya aqimni fima amartuka wa la tu'allimni hajatuka, kata Allah. Sama ketika dalam kehidupan sehari-hari, jangan menuntut Allah untuk memberikan kepada kita. Jangan menuntut Allah untuk memberikan banyak berkah buat kita. Lu gitu bahasa Allah. Kamu sudah saya kasih kewajiban tapi kamu gak tunaikan. Maka aqimni fima amartuka, tugas kamu manusia kata Allah, tunaikan saja kewajibanmu. Jangan ngajari aku bagaimana cara memberikan berkah rezeki atas kebutuhanmu. Jadi ibu, kita semua tugas kita adalah menjalankan kewajiban. Jadi ibu, makanya salah satu kemarin kan kita salah satu makna daripada as-sakinah, salah satu maknanya adalah solih dan solihah adalah tahu kewajiban pasangan kita. Jangan tahu haknya saja. Tunaikan banyak kewajiban, sedikit menuntut hak. Kalau bisa seminggu, sebulan nggak dikasih nafkah baru ya mau dikit. Tapi tunaikan saja kewajiban kita. Suami tahu kewajibannya, istri tahu kewajibannya, kewajiban kita istri kepada suami, kepada anak, kepada mertua, kepada ibu apa sendiri, kepada saudara. Kalau kita tahu kewajibannya, nggak usah menuntut hak. Insya Allah berlinang dengan itu kita akan mendapatkan hak yang serupa. Maka prinsipnya nanti betul, tunaikan kewajiban kita. Ustaz, tadi bagaimana kalau mereka yang nggak ada urusan? Karena kita begitu menunaikan kewajiban lillahi ta'ala. Bisa jadi pintunya bukan dari sini balasan kewajiban itu, kebaikan itu dari pintu yang lain Allah melimpahkan keberkahan. Maka tadi husnudzon akan menjadikan kita kepada Allah berprasangka baik, kepada Rasulullah dengan riwayat hadisnya, nasihatnya kepada kita, kepada semua orang kita husnudzon, hati kita tenang. Makanya Imam Nawawi pada bab yang keempat, babus sidqi, benar dan jujur. Baca ayatnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amin. Lanjut. Wa qala ta'ala innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirati wal
Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang benar akan dikumpulkan dengan orang-orang yang benar. Maka kullu ya'malu ala syakilati. Setiap pribadi itu apa kata Allah, sesuai dengan pembawaannya. Jadi bersyukur kita dikumpulkan dengan kesolehan kita semua, berkumpul dalam ketaatan, berkumpul dalam silaturahim di mana. Karena itu pembawaannya begitu. Ngumpul, ada yang ngumpul dalam kesalehan di mana tempat yang lain, ada kebaikan, kita diajak kumpul. Maka minta sama Allah, ya Allah, kumpulkan hamba dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Itu dimohonkan. Kenapa? Diawali dengan pagi niat yang baik, terikat hatinya setiap waktu, taubat, sabar, komitmen untuk siap menerima konsekuensi yang dilakukan dalam hidup ini. Kita jalani sabar, maka kemudian kalau kita bersama dengan Allah, maka disitulah as-sidqah. Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur. Maka Rasulullah mengingatkan, nanti Allah dalam firman yang tadi, as-shadiqina was-shadiqat. Ada perempuan-perempuan dan laki-laki yang benar lagi jujur. Itu termasuk makom, kedudukan. Pertama orang muslim secara umum, mukmin, kemudian orang yang taat, kunut, orang yang benar, orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang bersedekah, orang yang berpuasa, menjaga kehormatannya, kemudian suka berzikir. Itulah bahasa Tuhannya. Masing-masing punya kecenderungannya. Ada orang yang zikir terus, ada orang amalan yang puasa terus, ada orang yang sedekah terus. Nah, shadiq dalam bahasa agama dikumpulkan dalam kebenaran dan kejujuran itu, kita sama-sama dijadikan satu. Maka mudah-mudahan orang yang mulai niat baiknya lillahi ta'ala dari awal dia hari itu, maka akan dituntun untuk terus mengamalkan kebaikan dan amal soleh. Setiap detiknya jadi amal, setiap detiknya jadi kesalehan, semuanya disertai Allah. Makanya tadi begitu ibu niat yang baik, niatnya sampai zuhur, niatnya sampai asar. Maka satu riwayat ketika Rasulullah nanti di bab yang belakangan, ala adullukum, katanya, maukah aku tunjukkan kepada kamu sekalian wahai sahabatku, apa? Ala ma yamhullahu bihil khotoya, amal-amal yang membuat Allah menghapuskan salah-salah kamu. Dan kenapa? Wayarfa'u bihi darajat, akan ditinggikan derajat kamu. Mau ya Rasul? Yang pertama, isbaghul wudu ala makari, sempurnakan wudu walaupun kita susah. Maka orang yang suka mendapatkan wudu, sempurnakan wudunya, wajah, telinga, wajah, tangan, kepala, kaki, dan sunnah-sunnahnya, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan wudu. Itu akan dijaga, dihapuskan dosanya, ditingkatkan kemuliaan derajatnya. Kemudian yang kedua apa? Waqathrutul khuto ila masajid, memperbanyak jalannya menuju masjid. Nah, kemarin ada satu nasihat, kalau misalnya suami kita masih malas ke masjid, maka beli mukenanya lebih banyak. Begitu ayah, bapak, atau namanya apa, ayah Ben, itu masjid Muhajir udah kenceng banget adanya sampai sini. Masa ayah sholatnya di sini, udah kalau gitu mama beli mukena satu lagi. Jangan sampai ayah menjadi ayah soleha, gitu. Ya sekarang udah zamannya terbuka, orang TikTok kan ada bisa. Masa ngomong cerewet sama suami gak bisa? Siap deh gue. Nah, kita apa yang kemudian memperlangkah kita? Nah, contoh ibu, saya nggak tahu kalau ini dekat, kalau ke masjid ya kalau Jawa yang dekat sini, atau enggak di rumah masing-masing. Nah, sunnahnya ya boleh ketika kita, karena kita selalu berwudu, maka kita menuju langkah diniati. Begitu kita dari tempat wudu
ngambil mukena atau mukena sudah disiapkan menuju tempat sholat. Makanya sunnahnya kalau sholat wajib khususnya, guru saya ngasih tahu kalau sholat wajib tempatnya khusus. Misalnya ibu punya musola sendiri di rumah atau tempat kita punya tempat sholat, di situ aja wajib. Tapi kalau sunnah boleh pindah-pindah ke kamar depan, belakang, tengah, boleh. Sunnah duha, sunnah tahajud, sunnah bersedekah. Tapi wajib, kenapa? Ada satu tempat untuk kontemplasi rohani. Namanya altaris sujud. Tempat diamnya kita disaksikan oleh malaikat. Kalau misalnya ibu di rumah. Nah sekarang kan zaman seperti ini, kemudian bagaimana? Silahkan. Kalau suaminya ridho, kondisinya aman, tidak madharat buat kita, silahkan selalu ke masjid. Kalau tidak menjadi membahayakan. Tapi kalau misalnya kita berharap, tidak apa-apa, utamanya perempuan di dalam masjid. Namun tidak bisa dipungkiri zaman keterbukaan di Madinah, di Mekah, orang Jumatan ibu bapak semacam. Maka boleh. Sehingga saya pengen nemenin, sehingga mencontohkan kunci pintu ayah itu masih. Nah kita juga boleh ngajak. Kan ibu-ibu ada tempatnya nggak sih? Makanya mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan di sana ada AC juga gitu. Jangan semangat ibu-ibunya. Masa bawa-bawa doang di AC-in? Sama di Arafah juga diprotes. Duduk depan mereka di AC-in. Belakang gede-gede. Apalagi bulan puasa. Waduh, diem aja bapak-bapaknya bingung. Baik. Selanjutnya kita diingatkan kembali. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Nah, terakhir yang tadi 3 hal yang membuat kita dihapuskan dosanya, ditingkatkan derajatnya. Pertama, isbagul wudu, sempurnakan wudu, wa kasratul khutu ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga apa? Wantidharus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah kita sholat. Bukan berarti menunggu sholat kan kita habis zuhur duduk di situ aja menunggu asar. Habis asar sholat di situ menunggu maghrib. Ya untungnya suami gak cerewet kan bisa. Ngapain ya kata Pak Ustadz suruh menunggu waktu. Wah nanti salah. Maksudnya kata Rasul, setelah kita melaksanakan sholat, saddidu wa qaribu wa basyiru wa absyiru wasta'inu. Semangatlah kamu mendekatkan diri kepada Allah dengan kegembiraan dan minta tolong ya Allah, berikanlah kesempatan saya untuk bisa sholat di waktu maghrib setelah sholat asar. Sehingga saat kita niat setelah asar, kita sudah mendapatkan perhitungan sholat. Karena suatu saat Rasulullah itu sholat isya agak malam. Sahabat beliau mereka nggak mau meninggalkan jamaah dengan Rasulullah. Dia udah datang dari isya, dia Rasulullah nggak berani ketok pintunya Nabi. Bisa jadi sibuk, bisa jadi lagi istirahat, nggak berani, nggak ada yang berani. Maka ada salah satu yang biasa guru-guru di pesantren. Ada yang biasa yang jahil, ada yang mungkin mukul-mukul tembok, tok, belum keluar Rasul. Sampai mendekati jam 2 setelah atau jam 2 atau jam 12 lebih Rasulullah keluar. Dia, kenapa engkau pada mukul begini? Kami menunggu engkau sholat ya Rasulullah, berjamaah isya karena kami belum sholat isya. Nah Rasul mengatakan selama kamu menunggu iltizam sholat, engkau sudah dihitung mendapatkan pahala sholat. Jadi pahala sholat isya walaupun kita belum isya, kita sudah dapat pahalanya sholat isya. Maghrib belum maghrib, kita sudah dapat dari asar tadi. Nah kita habis sholat, doanya ya Allah berikan saddi dalam bahasa Arab, saddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu. Apa? Semangatlah, mintalah pertolongan kepada Allah untuk mendekatkan diri dengan bergembira. Ya Allah, berikanlah kesempatan hamba untuk bisa sholat. Nah, andai saja kalau tadi kita mati di antara itu,
kita sudah dihitung menjadi hamba yang sedang sholat. Inilah pentingnya Riyadhus Shalihin. Maka setelah kita, ya Allah, sama setelah ngaji, kita di sini pengajian seperti apa? Setelah selesai, ya Allah, berikanlah kesempatan kami untuk bisa hadir ke majelis ilmu, mengkaji lagi di pertemuan yang akan datang. Kita diminta. Nah, saat itulah belum sampai Sabtu yang akan datang, Allah telah merahmati kita dengan kemampuan ini, pahala sampai ketemu majelis akan datang. Andai saja, kan kita sudah lihat dari sekarang, pas hari Sabtu depan kita sibuk, ada sesuatu yang tidak ditinggalkan, ada udzur, Allah sudah balas dengan pahala kebaikan taklim pada hari dengan niat yang dibawa pada Sabtu sekarang. Nah, itulah dikondisikan. Maka orang-orang soleh selalu bilang, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Sama kayak ketika contoh, misalnya kejadian gempa di mana? Di Cianjur. Artinya apa? Bisa jadi mereka sudah habis sholat zuhur, kan itu kejadian siang kalau saya. Berarti saat itu, setelah itu siang belum tentu dia ketemu sholat asar, belum tentu ketemu maghrib, lagi warawiri. Akhirnya apa? Nyari keluarganya, mungkin listrik rumah, air juga ada, semua bingung. Bisa jadi ibadah juga. Nah, artinya kita juga nggak tahu. Inilah pentingnya intidhar sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah kita sholat, menunggu majelis ilmu setelah kita sholat, menunggu amal sholat setelah kita beramal sholat. Maka begitu kita sedekah, bisa, ya Allah, berikanlah kesempatan hamba untuk bisa bersedekah lagi. Jadi setelah sedekah sudah minta pengen bisa sedekah lagi. Setelah kita puasa agar kita bisa puasa lagi. Setelah kita minta, sehingga apa? Kita selalu dalam amal soleh. Mudah-mudahan dengan 3 hal itu kita dihapuskan dosanya, ditingkatkan derajat kemuliaan kita, insya Allah. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqi yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajulu la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban muttafaqun alaih. Artinya betul. Jadi mudah-mudahan setelah kita tahu komitmen ruhaniah kita, audisi dengan amal soleh, kalau kita kumpulkan menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam beramal. Billahi. Maka bagaimana keadaan orang yang tenang, orang yang jujur itu? Hadis berikutnya. An Abi Muhammadil Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma yaribuka fa inna sidqa tumakninatun wal kadhiba ribatun. Artinya coba dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya menghafalkan beberapa kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan apa yang membuatmu ragu dan lakukan apa yang membuatmu tidak ragu, yakin. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan keterangan, sedangkan dusta memunculkan kebimbangan. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara Rasulullah. Jadi apa cirinya kita beramal benar? Hati kita tenang. Ibu,
lagi ngaji begini, bagaimana perasaan kita? Kita besar, ini udah setengah enam belum pulang-pulang. Atau kita pernah, maksudnya apa? Begitu berangkat, gitu kan, pulang, segala amal soleh itu tenang. Maka satu saat Wabisah bin Ma'bad datang menemui Nabi, sama dengan riwayat hadis ini, datang ke Nabi, kemudian Rasulullah menebak, ya Wabisah, apa kamu ingin mengetahui apa itu kebaikan? Apa itu kebaikan? Kau tahu gitu kan? Al-birru tumaninatun fil qalbi wal ithmu ma hakka fis sadr. Kebaikan itu menenteramkan hati kamu, dan dusta, dosa itu akan menggelisahkan jiwa. Nah, ini penting. Jadi kenapa kita ada sesuatu amal kok kita malu dilihat orang lain? Berarti ada yang salah dalam amal. Tapi kalau kita gembira melakukan amal kesalehan, tanda amal itu benar, baik. Makanya ketika ada cerita, kok ada orang sedekah kok dipamer, misalnya maaf sedekah bawa beras, ini Pak saya kasih, kemudian ini buat masjid sekian. Karena sedekah itu prinsipnya dua, sirron wa alaniyah, boleh sembunyi, boleh terang-terang. Maka biasa aja, Allah yang akan menilai kebaikannya. Maka ini pentingnya orang kalau kita merasakan amal, lakukan kebaikan. Cirinya apa? Hati kita tenang, jiwa kita tenang. Kalau sebaliknya, introspeksi, astagfirullah, apakah ada yang salah dengan niat saya dalam beramal? Amal yang baik, ibu nggak usah senang. Tapi coba kita sekali melakukan amal buruk, malu dilihat tetangga, malu dilihat orang lain. Karena kita belum kenal Allah, jadi malunya sama manusia. Tapi kalau kita sudah akrab dengan Allah, nanti kita malu ya Allah. Iya. Kami menganggap ketika bermaksiat, menganggap engkau buta, tidak melihat apa yang kami kerjakan. Nah, mudah-mudahan bab ini mengantarkan kita setelah kita melewati bab pertama, niat ikhlas dalam segala aktivitas, taubat hati kita terdekat kepada Allah, sabar dalam menghadapi aktivitas hidup dan kehidupan. Cirinya kita mendapatkan ketentraman hati, insya Allah. Baru nanti kelima, setelah itu baru orang tahu disebut apa? Muraqabah, merasakan diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini babnya adalah muraqabah. Nanti kita akan diajarkan setiap saat. Kok kita merasa ada yang melihat? Bukan makhluk halus, bukan. Allah beserta. Kita mau berbuat salah, ya Allah, ada yang ingetin. Berbuat begitu baik, senang. Begitu kita takbir Allahu Akbar aja, udah nggak peduli kanan kiri. Kenapa? Kita merasakan bertatap wajah dengan Allah. Nanti pada pertemuan akan, insya Allah, mudah-mudahan panjang umurnya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Untuk setengah 6 ada 3 menit lagi. Saya mau nambahin, Pak? Cukup? Mari kita tutup dengan membaca hamdalah sekali. Alhamdulillah Rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya rahman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Khairul Mas'ulin ya Mujibud da'watal mutarrin ya Ilahal alamin ya Ilahal qawmin bika nas'aluka hajatina ya Rahman anta lahawali kulli hajatina jamaah nasta'inu bi masjid al-muhajirin anta lahawali kulli hajatina bifadli bismillahirrahmanirrahim ma yaftahillahu lin-nasi ya rahmatin fala musikalah. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah ilmu kami,
rezeki kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah anak keturunan kami, berkahilah jamaah masyarakat bangsa dan negara kami. Ya Syakur, wahai Zat yang Maha Syukur, ilhamkanlah ke dalam jiwa kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu, nikmat yang telah Kau limpahkan kepada kami, nikmat yang telah Kau limpahkan kepada ayah ibu kami. Ya Allah, taufikkanlah ke dalam jiwa kami untuk dapat menjalankan amal soleh yang Kau ridhoi. Ya Allah, masukkanlah kami dengan rahmat-Mu menjadi golongan orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum